Siap. Beri salam. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, karena semuanya sudah hadir, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan memulai dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Krisya, silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapak yang Maha Pengasih dan baik. Terima kasih karena Engkau telah membuat kami pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Tuhan, sekarang kami ingin mengikuti belajar IPS. Berilah supaya diri kami bisa menyampaikan materi dengan jelas, dan berilah supaya kami semua bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam berkat dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Krisya yang sudah memimpin doa. Sebelum kita berlanjut untuk memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Oke, Hiromi silakan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Hiromi yang sudah memimpin lagu pada pagi hari ini. Untuk memulai semangat kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya juga kita akan melakukan yang namanya ice breaking ya, guna untuk menyemangati kalian agar bisa fokus terhadap materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya.
Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk duduk. Oke, kita akan mulai materi ya. Kira-kira nih, materi kita sudah pasti berkaitan dengan apa? Manusia dan perubahan. Ya, manusia dan perubahan. Apa sih perubahan? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Romi dulu. Kalau menurut saya perubahan itu kayak merupakan suatu kemajuan dari masa sebelumnya. Dan perubahan itu biasanya berupa perubahan yang positif dan negatif. Oke, betul. Siapa lagi? Satya, silakan. Menurut saya, perubahan itu adalah gejala umum yang terjadi di suatu masyarakat yang bisa berdampak ke bidang kehidupan. Oke, jadi ada dampak positif dan negatifnya terhadap kehidupan siapa? Kehidupan masyarakat, terlebih khusus kehidupan siapa kalian? Sendiri ya. Masing-masing dari kalian pasti pernah mengalami yang namanya perubahan ya. Entah itu perubahan dari masa kecil maupun perubahan dari masa yang sekarang. Begitu juga dengan perubahan masa depan. Itu ya. Sebelum kita melanjutkan lebih lanjut, silakan ambil HP-nya, lalu kita akan sedikit menjawab pertanyaan dari aplikasi. Ya, nanti dibuka nama aplikasinya Mentimeter. Ya, dibuka. Kita akan lihat. Sudah dibuka aplikasinya semua? Sudah. Oke, nanti Ibu akan kasih kode biar kalian bisa masuk dan menjawab. Oke, silakan, kodenya ada di atas 7883 8725. Ya, 7883 8725. Oke, sudah semua? Silakan, ada pertanyaan yang pertama, silakan langsung dijawab sesuai dengan suasana hati pada pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya? Oke, berbagai macam ya. Siapa yang belum menjawab? Sudah jawab semua? Sudah? Oke, jadi secara keseluruhan kabarnya adalah sangat baik ya. Sangat baik, terlihat situasi saat ini kalian masuk semua atau hadir semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjut ya. Ya. Diisi pengalaman apa pada saat masa kecil kalian? Ini bisa pengalaman yang baik, bisa pengalaman yang kurang baik. Silakan diisi. Ya, pengalaman apa pada saat masa kecil kalian? Diisi ya. Masing-masing pasti mempunyai namanya pengalaman dari bayi, balita sampai pada remaja. Jatuh dari sepeda. Lagi? Nabrak mobil, ada sepeda. Ayo diisi. Kalau mau ngisi lebih dari satu boleh. Ya, ketentuannya di aplikasi itu kan ada 3. Kalau mau ngisi 3-3-nya juga boleh, mau ngisi 2 juga boleh, 1 pun juga tidak jadi masalah. Ya, sudah semua? Sudah sesuai dengan suasananya, suasana hati yang atau pengalaman masa kecil?
Oke, jadi kita bisa lihat ya, dalam jawaban ini ada berbagai macam. Entah itu pengalaman yang menyenangkan ataupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Ya, ada yang jatuh, lalu ada apa ini? Ada yang dibully, bahkan ada ya. Lalu ada yang sedang bermain, lalu ada yang mendapatkan angpau itu ya. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi faktor dari suatunya perubahan. Bisa saja kalau misalkan tadi ada yang jatuh dari sepeda, berarti kamu bisa menjadi atau bisa memiliki daya juang supaya pada saat nanti bermain sepeda lebih berhati-hati dan sebagainya. Itu bisa menjadi faktor, bukan hanya menjadi trauma ya, jatuh sekali lalu kamu tidak mau mencoba lagi. Tuh. Lanjut. Oke. Dari pengalaman tersebut, apakah bisa membuat perubahan kepada kalian? Ya, bisa ya. Jadi ini sebagai bahan refleksi bersama juga. Kan tidak hanya pengalaman yang kamu tulis ya, tetapi mungkin ada beberapa pengalaman yang tidak bisa kamu ungkapkan, tetapi itu menjadi faktor motivasi dalam diri. Sudah semua? Oke, rata-rata bisa menjawab bisa, pasti bisa. Ya, semoga bisa. Kalau semoga berarti ini tandanya antara tidak bisa dan bisa ya. Tapi diusahakan untuk bisa. Oke, lanjut. Perubahan apa yang belum kamu lakukan di masa yang sekarang atau di usianya kamu ini? Apa sih yang belum kamu rubah dalam diri? Kira-kira apa? Entah masih suka menjahili temannya, entah masih suka ngatain temannya, dan sebagainya. Kamu isi ya, jangan isi sembarang-sembarang ya. Malas, suka marah-marah, malas. Suka ngatain sama orang tua, nah inilah ya, menjadi malas ke gereja, kemudian emosi, nggak bisa berenang. Udah ada semua? Ya, coba dilihat ya. Jadi berbagai macam ya perubahan yang belum dilakukan. Contohnya rata-rata menjawab malas. Ya, kalau untuk belajar mungkin saya masih malas, gue lebih mengutamakan bermain game atau sebagainya. Ya. Lalu ada yang emosian, suka sombong. Nah ini ya, ini kan pribadi yang kurang baik ya. Tuh, lalu apalagi ini mood yang tidak sesuai dengan suasana hati, jadi dampaknya kemana? Ke teman-temannya diomelin dan sebagainya. Ya, bahkan ada yang malas mandi sekalian juga ada. Lalu ya itulah. Ya, jadi berbagai macam kemalasan ya atau energi negatif dalam diri itu pasti akan ada. Ya, tergantung dari kita bisa nggak untuk mengarah ke arah perubahan itu. Perubahan kemana? Pasti perubahan mengarah ke yang lebih baik. Ya, tidak mungkin kamu hanya stuck di posisimu saat ini. Enggak ya, kayak contohnya kamu berubah. Setelah ini kamu ke kelas berapa? 10. Ya, tidak mungkin kan kamu berubah ke kelas 8. Ya, itu ya. Jadi semua ada masanya. Kita akan beralih ke arah yang lebih positif lagi. Oke. Dampak apa yang kamu dapatkan dari perubahan yang belum dilakukan? Ya, dampaknya apa nih? Tadi dijauhi teman kah? Atau mungkin suka menyendiri, tidak suka bergaul, gitu ya, sebagainya. Dapat nilai jelek, oke. Apalagi nih kira-kira? Dimarahin, kurang memahami pelajaran, perjuangan jadi sia-sia. Nah itu ya, kalau kita sudah bahas perjuangan berarti kan
ada usaha atau effort yang sudah dilakukan. Ya, tetapi tidak ada timbal apa? Timbal baliknya. Tuh. Tugas menumpuk. Tidak menghargai. Oke, ini ya. Ini berarti apa ini dampaknya kan? Dampak dari semuanya pasti kamu juga merasakan. Apalagi ada yang telat mengumpulkan tugas, lalu dikatai temannya perjuangan sia-sia dan sebagainya, sering dimarahin orang tua, itu ya. Oke, sudah. Ya, jadi dari semua pertanyaan tadi kita mengarah kemana sesuai dengan materi pada pagi hari ini, yaitu manusia dan perubahan. Baik, silakan disimpan HP-nya. Kita akan memulai materi. Ya. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah supaya kita paham apa sih yang akan dibahas sama kita semua, tidak hanya saya saja, tapi kita akan bahas secara bersama-sama apa yang menjadi tujuan kita pada pagi hari ini, supaya kita mengetahui dengan kita belajar sesuai dengan tujuan, akhirnya kita nanti bisa mencapai tujuan tersebut. Apa yang akan dicapai, gitu ya. Silakan dibaca tujuannya. Yang pertama apa? Konsep perubahan sosial. Lalu dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ada konsep dari perubahan sosial. Apa saja konsepnya? Lalu bagaimana apa itu perubahan sosial? Lalu dampaknya ke masyarakat. Dampaknya ini pasti ada dua faktor, entah itu positif maupun negatif. Itu ya. Jadi kita nanti akan lihat apa saja yang menjadi konsep serta dampaknya. Baik, perubahan sosial, di mana dalam perubahan sosial pengertiannya adalah adanya proses perubahan dalam struktur, fungsi atau pola kehidupan sosial di masyarakat. Perubahan ini dapat meliputi berbagai aspek kehidupan seperti nilai, norma, kebiasaan, institusi atau sistem sosial. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa perubahan itu mempengaruhi banyak hal. Ya, contohnya seperti nilai, norma, kebiasaan. Norma itu sama dengan apa? Aturan. Ya, pasti dia melekat dalam diri kita. Itu ya. Norma itu ada berbagai macam, ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, lalu dan norma sosial. Nah, itulah yang ada dalam diri kita. Dari norma itu aturan yang berkaitan dengan apa? Norma hati nurani. Kenapa bisa? Karena dalam diri kita ini tidak jauh berbeda dengan dikendalikan oleh hati nurani. Tahu ya hati nurani ya. Jadi dalam batinmu ini pasti ada hati kecil. Ya, hati kecil itu yang mengarahkan. Harus misalkan kamu tadinya tidak boleh menyontek, tetapi biasanya banyak anak itu melawan hati nurani. Contoh melawannya apa? Tetap untuk menyontek. Ya, berarti hati nuraninya bekerja nggak? Tidak bekerja, berarti melanggar apa? Melanggar norma. Begitu ya, norma apa? Kesusilaan. Ya, itu. Jadi perubahan itu banyak dampaknya ke kalian. Ya, apalagi kamu anak remaja yang masih mencoba banyak hal, pasti akan bertentangan dengan hati nurani. Ya, jadi terkadang banyak orang menggunakan hati nurani tidak sesuai. Ya, karena lebih memilih apa? Egonya. Tahu ego ya, egois. Lebih memilih egois ketimbang untuk kepentingan sendiri. Ya, tidak memikirkan dampak berikutnya seperti apa dan sebagainya. Itu ya. Lalu selain untuk norma atau diri sendiri, dampaknya kepada siapa? Kepada masyarakat. Ya, kalau kamu misalkan egois di dalam kelas, contoh, apa dampaknya? Dijauhi teman, diejek, dikucilkan, bahkan yang lebih parah
dibully. Ada ya, orang yang diam-diam saja sudah dibully, apalagi kalau kamu bertingkah tidak sesuai dengan aturan dalam kelas misalkan, pasti akan dibully. Itu ya. Oke. Sebelum ke bentuk perubahan, Ibu mau tanya, menurut kamu nih ada nggak pengertian perubahan-perubahan selain dari yang dipaparkan? Pengertian perubahan atau menurut saya perubahan ini Bu? Ayo. Oh Kenzo. Jadi kalau perubahan menurut saya itu terjadi dalam jangka waktu. Misalnya dulu belum ada yang namanya gadget atau laptop. Sekarang sudah mulai digunakan secara massal. Oke, betul. Jadi perubahan berupa teknologi. Lalu ada lagi? Ada lagi? Apa itu perubahan? Oke, Anda. Kehidupan kita pasti mengalami perubahan. Yaitu budaya waktu dan kebudayaan, manusia, norma, hukum, dan lain-lain. Oke ya, tidak jauh berbeda, ada bahasa dengan norma, kebudayaan. Ya, budaya zaman dulu dan zaman sekarang sangat berbeda atau tidak? Sangat berbeda ya. Dari apa? Cara berpakaiannya. Ya, cara berpakaian, cara menyapa orang dan sebagainya ya. Kalau dulu nih berpakaian seperti apa contohnya? Berpakaiannya lebih tertutup atau tidak? Lebih tertutup. Kalau yang sekarang tertutup tetapi ada yang terbuka sedikit ya, itu ya bahasa sopan, ada yang terbuka tetapi sedikit ya, kira-kira itu. Yang mengalami perubahan tidak hanya perempuan pada masa sekarang, tetapi laki-laki mengalami perubahan ya. Ada mengatakan emansipasi wanita ya. Kalau dulu perempuan tidak boleh bekerja dan sebagainya. Kalau sekarang kalau perempuan tidak boleh bekerja, bagaimana ke depannya? Ya, jadi disamaratakan. Perempuan dan laki-laki hidup dengan setara walaupun berbeda dengan jenis kelaminnya dan sebagainya. Itu ya. Oke, kita lanjut ke bentuk perubahan sosial. Coba dibaca Ahasi, bentuk perubahan sosial. Oke, untuk beberapa perubahan sosial ada tiga. Yang pertama berdasarkan waktu, itu evolusi dan revolusi. Yang kedua berdasarkan perencanaan, yaitu direncanakan dan tidak. Dan yang terakhir itu adalah berdasarkan arah perkembangan, yaitu berkembang dan tidak. Oke, ya kita akan bahas satu persatu. Berdasarkan waktunya, evolusi dan revolusi. Coba dilihat buku paketnya halaman 4. Ya, buku paket halaman 4. Di poin yang kedua. Poin yang kedua ada bentuk dan contoh dari perubahan sosial, di mana sesuai dengan yang di atas yang dipaparkan bahwa berdasarkan waktunya. Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan dan memberikan contoh berdasarkan waktu perubahan lambat atau evolusi? Evolusi siapa? Oke, Ola, silakan. Evolusi itu merupakan perubahan yang terjadi secara lambat dan memerlukan waktu yang sangat panjang. Oke, memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, dia bergerak secara lambat. Ya, contohnya apa? Contoh dari evolusi. Contohnya? Evolusi misalnya dari teori Darwin bahwa manusia itu awalnya dari ular dan monyet yang berevolusi menjadi manusia yang sekarang. Oke, ya, itu jangka waktunya panjang nggak? Panjang kan? Ada prosesnya, ya, beberapa tahun masa sebelumnya dan sebagainya. Lalu kalau itu contohnya apa? Sistem transportasi. Ya, sistem transportasi tidak yang sehari jadi mobil, sehari jadi kereta listrik, tidak ya. Tetapi ada prosesnya, ada tujuannya dulu. Tujuannya misalkan sekarang ada kereta cepat, itu kan jangka waktunya panjang. Ya, jangka waktunya panjang, ada kerjasama antar dua negara. Kita dan negara mana? Negara Cina. Ya, ada kerjasamanya dulu nih, diikat dulu. Keuntungannya apa untuk pihak Cina? Gitu ya. Jadi itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Lalu ada perubahan secara cepat atau revolusi.
Siapa revolusi yang bisa menjelaskan? Oke, Nahum. Perubahan suatu revolusi akan perubahan sosial yang dilakukan menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat. Oke, jadi ini perubahannya secara cepat yang menyangkut dasar-dasar kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Kita ini diikat oleh apa sih? Adanya hukum. Ada undang-undang. Tahu ya undang-undang ya? Berbeda dengan undang-undang dasar ya, undang-undang. Ya, undang-undang itu mengikuti perkembangan zaman atau tidak? Ya, mengikuti perkembangan zaman dengan tujuan apa? Menyesuaikan kehidupan masyarakat. Itu ya. Kalau tidak disesuaikan, apa yang terjadi? Ketinggalan zaman. Apalagi, apa yang terjadi kalau undang-undang tidak disesuaikan? Apa? Selain ketinggalan zaman, apa? Ayo. Tidak relevan. Oke. Apalagi? Kalau undang-undang tidak diperbarui atau tidak disesuaikan dengan kehidupan manusia atau masyarakatnya, apa yang terjadi? Bisa menimbulkan perpecahan atau tidak? Bisa ya, bisa menimbulkan konflik. Konflik terhadap siapa? Pemerintah dan masyarakat. Ya, kita ambil contoh di tahun 98. Itu ya, banyak konflik. Sekarang masih nggak terjadi konflik, masih, tetapi tidak terlalu parah. Ya, pemerintah saat ini menyaring lagi nih aspirasi dari masyarakat untuk apa? Dituangkan ke dalam undang-undang. Masyarakat ini butuhnya apa sekarang? Butuh perlindungan HAM. Berarti tertuang nanti di undang-undang nomor berapa tentang pelanggaran HAM dan sebagainya. Tahu ya HAM ya, hak asasi manusia. Kita semuanya punya perlindungannya sendiri. Itu ya. Jadi disesuaikan oleh kebutuhan masyarakat pada saat ini. Lalu berdasarkan perencanaan. Ya, berdasarkan perencanaan di halaman 6. Berdasarkan perencanaan ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Ya. Coba dibaca yang direncanakan. Salah satu baca. Rekal boleh? Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan atau perubahan yang dikehendaki. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena adanya perencanaan oleh pihak-pihak tersebut. Dalam perubahan tersebut terjadi perubahan atau terjadi change memainkan peran penting dalam memimpin masyarakat, mengubah isu sosial. Perubahan yang terjadi berada di bawah kendali dan pengawasan dari perubahan. Contohnya lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menyatakan setiap warga negara berusia 7 sampai 12 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Oke, itu ya direncanakan. Dari rencana itu wajib untuk dilakukan. Itu ya. Lalu yang tidak direncanakan, salah satu baca. Ayo, tidak direncanakan. Ya, silakan. Perubahan yang tidak direncanakan atau tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar kemampuan manusia. Hal tersebut menimbulkan berbagai perubahan yang tidak diharapkan dan menuntut masyarakat untuk dapat menyesuaikan. Contohnya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yang telah mengganggu dunia secara luas dan memberikan dampak yang signifikan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat. Misalnya, kita terpaksa melaksanakan proses belajar dari rumah atau dari kantor. Oke, ya, tidak direncanakan. Tidak direncanakan, contohnya yang tiba-tiba datang, COVID. Siapa yang tahu kalau COVID ada? Itu kan virus dari negara luar ya. Tiba-tiba masuk ke kita. Kita nggak siap sedia. Ya, vaksin nggak ada, lalu masker juga terbatas, rumah sakit juga terbatas, sampai kuburan, tahu ya, kuburan aja sampai terbatas. Itu ya, itu kan tidak direncanakan. Ada, tetapi dampaknya ke kita sangat fatal ya, bisa manusia mengalami kematian dalam satu hari itu bisa ratusan, ribuan, bahkan tidak terhitung lagi karena dampaknya ke itu berubah di pemakaman
Tidak adanya lagi atau pemerintah harus membuka lahan, lalu membuka rumah sakit lagi secara darurat, gitu ya. Lalu perubahannya apa yang dialami? Contohnya harga maskernya menjadi mahal atau enggak? Jadi mahal, yang tadinya satu box misalkan hanya 15.000, karena banyak peminatnya, dia jadi naik atau tidak? Jadi naik, satu box bisa 50.000, ada yang 100.000, karena masyarakat mau tidak mau harus membeli. Karena apa? Butuh, gitu ya. Oke, itu gambarannya ya. Lalu yang berikutnya berdasarkan arah perkembangan. Ya, arah perkembangan dilihat halaman 7 ada 2, perubahan progres dan regres. Silakan dibaca untuk yang progres. Salah satu. Oke, Ronald. Perubahan progres. Perubahan sosial dan perubahan kemajuan atau progres. Artinya perubahan yang terjadi membawa dampak positif bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mampu menciptakan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan dunia. Perubahan pada hari ini dapat diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Proses pembangunan masyarakat bertujuan memperbaiki harkat dan martabat hidup manusia yang menambahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, lanjut ya yang ke regres. Baca, siapa? Justin, oke? Perubahan regres. Perubahan sosial dapat juga berupa kemunduran dan regres. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada aspek tertentu berupa usaha yang kurang menguntungkan. Misalnya, penggunaan dalam sistem perdesaan dapat mengakibatkan krisis supaya masyarakat menguntungkan. Oke, kita bahas yang regres ya, mengalami kemunduran. Kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang nih, kemunduran apa sih yang sangat ketara atau sangat terlihat sekali dalam apa? Saya kasih contoh misalkan kesopanan, ya, kesopanan. Apalagi, Romi? Kemunduran karakter, betul. Apalagi? Kemunduran apa? Kamu yang remaja-remaja ini pasti banyak mengalami kemunduran, ya. Tidak hanya kenaikan secara positif, tetapi mundur secara negatif juga pasti. Apa? Kesopanan, karakter, apa lagi? Norma dan adab, ekonomi, apa lagi? Apa? Berpikir lebih kritis. Oke, tuh apa lagi? Etika, ya, etika, karakter, ekonomi, ya. Walaupun kamu masih di dunia pendidikan dan masih bersekolah, tidak menutup kemungkinan kamu berkaitan dengan ekonomi, tidak dikasih uang jajan, ya kan? Jadi pada saat itu kamu tidak jajan, tapi ada faktor lainnya, mungkin karena keterbatasan dari orang tua, atau mungkin nih kamu lagi dihukum karena nakal, kan bisa saja. Kalau ininya dipending, uang jajannya dipending aja, gitu ya. Lalu berkaitan dengan karakter, ya. Kalau kita kaitkan kemunduran karakter pada zaman ini sangat jauh berbeda. Banyak pembulian di mana-mana, ya, di sekolah, bahkan di rumah pun ada yang dibully. Bukan hanya temannya, tapi bersama orang tua, ya. Karena ya kalau orang tua sampai membuli anaknya itu berarti itu sudah menjadi kejadian yang sangat fatal, ya. Apalagi kalau terjadi sampai pembunuhan dan sebagainya, ya. Baik. Oke, penyebab dari perubahan sosial, faktor internal dan eksternal. Boleh dibaca, Reko? Faktor internal ada 3, yaitu perkembangan individu, perkembangan baru, konflik dalam masyarakat. Oke, lanjut. Faktor eksternal ada 2, interaksi dengan lingkungan alam, lalu itu ada interaksi dengan budaya masyarakat. Oke, kita lihat ya penyebab perubahan sosial. Ada 2, internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam, perkembangan penduduk. Kita di Pulau Jawa ini penduduknya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak pendatang semua ke kita, ke Jawa ya, dari mana-mana ke sini, berkumpul jadi satu. Tujuannya mereka apa? Mencari pekerjaan. Pada nyatanya pengangguran, tidak mendapatkan pekerjaan, malah mengganggu masyarakat yang lainnya dan sebagainya. Itu ya. Lalu penemuan baru contohnya teknologi, alat transportasi, itu kan ada perubahan.
dari kitanya, ya transportasi dan sebagainya. Konflik dari dalam masyarakat, ini bisa kita kaitkan pernah terjadi yang namanya demo ya, demo di gedung mana itu MPR ya, gedung MPR. Nah itu kan konflik ya. Tapi setelah itu ada penanganannya atau tidak? Ada ya. Jadi dari konflik harus ada yang namanya penanganan. Lalu kalau dari faktor eksternal, interaksi dengan lingkungan alam. Contohnya, kalau lingkungan alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, berubah nggak situasinya? Berubah, rumah jadi roboh dan sebagainya. Ya, bahkan kehilangan anggota keluarga dan sebagainya. Nah, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Ya, atau kita kaitkan dengan modernisasi, globalisasi, budaya luar, masuk budaya barat. Ya, kalau di zaman sekarang ini lebih banyak budaya barat atau budaya kita sendiri? Budaya barat, ya, dari pakaiannya, dari gaya bahasa, gaya berbicaranya, lalu apa lagi? Gaya rambut, ya mungkin saya pengen jadi artis ini kan dia model rambutnya seperti ini, jadi saya pengen ngikutin aja, warnain rambut. Ya kalau lagi libur sekolah warnain rambut, nanti pas mau masuk hitamin lagi, gitu. Kan ada yang seperti itu karena apa? Mengikuti perkembangan zaman juga ya, trennya mungkin seperti itu. Baik, dampaknya ya kita masuk ke dampak perubahan sosial ya. Kita bisa lihat dampaknya ada dampak positif dan negatif. Di mana dampak positif mengarah ke pola pikiran lebih maju ya, sedangkan dampak negatif kesenjangan sosial ya. Beda ya, pola pikir lebih maju. Siapa sih yang nggak mau mengalami dampak positif dari perubahan sosial? Kecuali orang itu memang bertekad tidak mau berubah. Ya, kita kan pastinya akan mengarah ke lebih baik ya, walaupun mungkin di zamannya sekarang ini kamu karena masih remaja lalu masih mencoba banyak hal, akhirnya ya mungkin ada apa ya, hasutan-hasutan dari orang lain, entah yang bolos sekolah atau mungkin yang lebih parahnya lagi merokok dalam kelas atau mungkin tawuran, gitu ya. Kan banyak faktornya ya. Lalu dampak negatifnya mengalami kesenjangan sosial dan sebagainya. Itu ya. Dari pemaparan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan ya berkaitan dengan perubahan sosial, entah itu dampaknya, entah itu perubahannya. Ada yang mau ditanya? Bagaimana bisa dampak perubahan sosial, kan dampak positifnya pengakuan terhadap hak asasi manusia itu apa hubungannya? Oke, jadi masing-masing dari kita itu kan tadi mempunyai yang namanya aturan. Diri kamu itu kan dilindungi oleh undang-undang anak, kan kamu masih di bawah umur, ya. Jadi pengakuannya apa? Diakui bahwa kamu sampai saat ini masih dilindungi oleh hukum, itu ya. Kamu masih dilindungi. Contohnya apa? Kalau sudah berusia 17 tahun, apakah tidak dilindungi? Kira-kira masih dilindungi nggak? Masih kan, kamu masih warga negara Indonesia. Itu ya. Pengakuan yang lainnya apa? Contohnya berkaitan dengan hak asasi. Kamu mendapatkan apa dari pemerintah? Misalkan gedung sekolah atau jalan tol. Ya, jalan tol itu kan dibangun uangnya dari pajak masing-masing dari kita ya. Kalau kita yang sudah bekerja itu membayar pajak, itu dari kita dari kita untuk bangun jalan tol dan sebagainya. Itu ya. Jadi pengakuannya itu berarti kamu ini masih diakui sebagai warga negara Indonesia. Tuh. Lalu pengakuan yang lainnya ya itu tadi yang saya sudah katakan bahwa sampai saat ini pun kamu pasti akan dilindungi. Itu. Ada lagi? Kan zaman sekarang itu perubahan sosial juga dengan adanya AI, tapi kadang AI itu dibuat menjadi hal yang negatif itu Oke, jadi kalau penggunaan AI kan balik lagi ke masing-masing pribadi ya. Kan ada yang menciptakan AI, ya. Entah itu pemerintah kah, atau mungkin dari kita ini ada yang tahu tahu coding, ya bisa aja dia langsung buat AI. Tapi ya itu tadi, semua kan kembali ke pribadinya. Pribadiannya bagaimana nih? Kalau memang dia mempunyai niat baik AI itu untuk belajar, ya boleh digunakan.
itu boleh digunakan, tetapi itu tadi balik, semua kan ada batasannya, ya ada batasannya. Mungkin kalau misalkan AI itu dibuat oleh pemerintah bisa saja mengunci AI untuk anak di bawah umur. Ya, misalkan untuk anak usia 12 tahun sampai usia 12 tahun tidak boleh digunakan. Kayak contohnya HP aja. HP kan ada yang kontrol orang tua. Ya, itu ya. Jadi orang tua tuh masih bisa untuk mengamati anaknya walaupun dalam dunia orang tuanya tuh bekerja. Itu ya. Itu kan termasuk dalam AI ya. Jadi perkembangannya itu memang sangat cepat. Tapi balik lagi ke pribadi, bagaimana cara kita untuk memakai dan menggunakannya. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, kita akan bekerja kelompok ya. Kerja kelompok. Nanti Ibu akan bagikan lembar kerja di mana dalam kerja kelompok itu kamu menentukan atau menjodohkan masing-masing dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait. Itu ya, nanti Ibu akan keliling tiap-tiap kelompok. Jadi silakan bekerja sama dalam kelompoknya, tidak hanya satu orang yang bekerja tetapi mengandalkan satu dengan yang lainnya. Lalu silakan menentukan untuk yang presentasi ke depan. Ya, jadi nanti akan Ibu pilih siapa yang akan presentasi. Tulis ya nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2. Silakan mulai bekerja, berdiskusi dengan temannya kira-kira mana yang jodoh, ya. Ini misalkan kasih kode A, B, nomor 1 sama ini, ya. Itu ada 2 lembar, jadi yang satunya misalkan bekerja untuk contoh perubahan sosialnya atau pengertiannya. Teman yang lainnya dampak dari perubahan sosial. Tuh. Ya. Mau tarik garis, mau kamu tulis ini misalkan A, B, D, gitu. Sebelah sini lagi ada yang dampaknya, ada yang kalau A berarti dia setuju dengan A. Mau tarik garis juga boleh ya, kalau mau tarik garis boleh. Kalau mau kasih simbol A dengan A boleh. Kalau mau kasih simbol huruf angka juga boleh. Kreasi ya. Sekalian menentukan siapa yang nanti akan presentasi ya.
Sudah? Belum. Oke. Ya. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Terus itu kita presentasi. Tiga menit ya, 3 menit lagi. Oke, sudah ya? Sudah? 1 menit ya, 1 menit lagi.
kelompok 1, kelompok Kenzo, kira-kira siapa yang mau presentasi? Siapa? Oke, Justin silakan maju presentasi. Oke, kelompok 1 yang lainnya perhatikan ya. Bagi kita dan teman-teman, pada hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan lembar kerja siswa menyocokkan dampak positif perubahan sosial. Oke. Lanjut. Yang pertama itu ada dampak positif perubahan sosial. Disambungkan dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi. Lalu ada respon masyarakat terhadap perubahan sosial. Itu adaptasi. Yang ketiga, inovasi dan kemajuan teknologi. Disambungkan dengan akomodasi. Habis itu ada konflik sosial bersambungan dengan kesenjangan sosial. Perubahan dalam struktur keluarga disambungkan dengan peningkatan kesadaran dan juga toleransi. Pengaruh buruk perubahan sosial dapat disambungkan dengan konflik. Ketidakpastian dan kecemasan disambungkan dengan dampak negatif perubahan sosial. Oke. Artinya? So, ada contoh perubahan sosial. Yaitu pekerjaan dan sistem ekonomi. Faktor penghambat perubahan sosial adalah sikap masyarakat yang terlibat. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya yaitu ada istiadat atau kebiasaan. Pemberontakan atau revolusi adalah perubahan sosial berdasarkan waktu. Oke, sudah? Oke. Silakan kembali ke tempat dulu, Justin. Kelompok 2. Siapa kelompok 2? Ya, kelompok 2. Ayo, maju aja, ayo, dipresentasikan. Oke, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami dari atas dulu. Dari yang pertama, contoh perubahan sosial ada di perubahan lingkungan alam. Lalu faktor penghambat perubahan sosial itu ada di bahasa. Lalu perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya ada di perubahan sosial berdasarkan waktu. Lalu alat dan peralatan hidup ada di penemuan baru. Lalu sistem sosial ada di pekerjaan dan sistem ekonomi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat itu penemuan baru juga. Perubahan sosial besar dan kecil itu sistem pengetahuan. Lalu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing itu faktor penyebab perubahan sosial. Lalu sini itu adalah ada istiadat atau kebiasaan. Perubahan itu bisa menyebabkan juga masyarakat diliterasikan, pemberontakan atau revolusi, perubahan sosial berdasarkan perubahan sosial berdasarkan perencanaan. Peperangan itu perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Lalu sikap idealisme yang rendah itu seperti sikap masyarakat yang tradisional. Oke. Berikutnya, Pembahasan kedua ada dampak positif perubahan sosial yaitu perbaikan lingkungan. Respon masyarakat terhadap perubahan sosial itu ada peningkatan kesadaran dan toleransi, perbaikan kualitas hidup, ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, inovasi dan kemajuan teknologi itu perkembangan sosial, konflik sosial itu mengurangi konflik, lalu
pengaruh buruk perubahan sosial dalam aktivitas dan nilai. Pertama itu masuk dalam adaptasi, transformasi sosial masuk dalam akomodasi, lalu inovasi dan kreativitas dan kesenjangan sosial, lalu perkembangan pendidikan itu dampak yang selesai dari kami Bapak. Oke, terima kasih kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3, silakan. Ya, kelompok 3. Dari tempat duduknya juga nggak apa-apa. Ya, langsung. Perkenalan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Trisha, Arcel, Yosi, Ola, dan Asih. Mungkin kita sudah mengerjakan beberapa soal, namun belum semuanya. Yang pertama dari lembar pertama yaitu ada faktor yang menghambat perubahan sosial. Menurut kami faktor yang menghambat perubahan sosial adalah sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat yang tradisional maksudnya lebih tertutup dengan hal-hal yang baru. Lalu perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Menurut kami cocok dengan perubahan sosial yang direncanakan dan tidak direncanakan. Lalu selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, yaitu tentang evolusi dan evolusi. Dengan adanya evolusi dan evolusi bisa menentukan bagaimana ilmu pengetahuan itu dapat berkembang. Lalu selanjutnya lagi ada pemberontakan atau revolusi, itu berpengaruh perubahan sosial berdasarkan waktu. Dan yang terakhir yang sudah kami kerjakan ada sikap idealisme yang rendah, yaitu kehidupan masyarakat yang terasing. Untuk lembar selanjutnya, yang pertama respon masyarakat terhadap perubahan sosial, yaitu dampak negatifnya adalah di sini kita harus tariknya ke adaptasi. Lalu ada juga perbaikan kualitas hidup, dan negatifnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan manusia. Lalu ada perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan dampak negatif adalah krisis identitas dan nilai. Lalu ada juga pengaruh buruk terhadap perubahan sosial, dampak negatifnya adalah konflik. Dan yang terakhir yang baru dikatakan adalah transformasi sosial. Dampak negatifnya adalah kesenjangan sosial. Oke, terima kasih. Kelompok 3 kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Terima kasih sudah bekerja sama dalam kelompok. Jadi ini yang tadi sebenarnya kita sudah bahas semua, ya. Ini adalah materi-materi yang tadi saya sudah sampaikan dan kita hanya mengulang materi dalam bentuk tugas. Itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setiap dari kita adalah mengalami perubahan, entah itu dari arah positif maupun yang negatif. Lalu bagaimana caranya kita atau cara mengatasinya kita atau menerima kita dalam perubahan-perubahan sosial. Itu ya. Oke, lihat kesimpulannya, baca bersama-sama. Perubahan sosial terjadi terus-menerus, baik lambat maupun cepat. Modernisasi membawa kemajuan, namun juga tantangan. Globalisasi menciptakan keterhubungan dunia, tetapi perlu disikapi bijak. Pelestarian kearifan lokal penting untuk menjaga identitas bangsa di tengah perubahan. Oke, ya, jadi inilah yang termasuk ke dalam perubahan-perubahan sosial, ya. Membawa kemajuan, lalu menciptakan keterhubungan dunia, lalu menjaga identitas bangsa, ya. Menjaga identitas bangsa yang perlu kita ketahui bahwa bersama-sama kita pasti saling menjaga, ya, saling menjaga entah itu antar teman dan lain halnya. Itu ya. Oke, jadi dari semua materi dan kerja kelompok tadi, apakah ada yang mau ditanyakan?
Atau sudah paham semua? Oke, sudah paham ya. Maka sebelum kita mengakhirinya, mari kita coba buka Mentimeter lagi. Buka Mentimeter. Oke, kodenya 25296820. Ya, 25296820. Kalau sudah masuk langsung dijawab pertanyaannya. Ya, boleh lebih dari satu atau mungkin temannya ada yang tidak membawa HP boleh di bersama. Sudah semua? Jadi lebih paham, mendapat pengetahuan baru, merasa jenius, berevolusi menjadi pintar. Oh, good ini. Berarti langsung membawa memotivasi, ya, menjadi lebih paham, menambah pengetahuan. Perubahan itu penting. Lebih pintar, ya. Ber-SDM tinggi. Ya, ada yang menjawab berarti menjadi sumber daya manusia yang lebih baik lagi dan berkualitas. Boleh ya? Oke, sudah? Lanjut ya. Maukah kalian merubah diri di masa depan? Ya, atau mau stuck aja di sini? Atau mau tetap di kelas 9? Of course, mau. Pasti, tapi butuh perjuangan maksudnya ya. Mau, tentu saja mau demi cita-cita. Oke, lanjut ya. Dari penyampaian materi, perubahan apa yang mau kalian ubah? Perubahan yang mana nih kira-kira? Jadi lebih rajin cara berpikir, perubahan karakter. Oh, kalau perubahan karakter ini nanti ditunggu pembuktian nyatanya ya. Cara berpikirnya juga ditunggu nih. Ingin mengurangi main, benar. Oke, belajar menerima apa adanya, menjadi lebih rajin. Oke, jadi ini akan dibuktikan ya. Kira-kira hari Senin sudah harus dibuktikan, ya. Adanya perubahan, terlebih yang ini nih tengah nih, perubahan karakter yang paling besar nih, paling menonjol daripada yang lain ya. Yang lain boleh mengecil, ini loh yang perubahan yang tetap standby, ya, perubahan karakter, peringkat nilai, nggak begadang, tidak mengantuk, tumbuh lebih baik. Ya, tumbuh itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ya karya lebih positif tentu saja ya. Cara berpikir, perubahan sifat, lebih pintar, ya ini ya norma, ya jadi ya ini yang harus dibuktikan ini. Nih yang ini nih dibuktikan. Apa baca bersama-sama ini? Ini harus dibuktikan ya, tidak hanya dalam tulisan. Semuanya yang di sini tidak hanya dalam bentuk ketikan, tetapi harus diwujud nyatakan. Entah itu setahun, syukur-syukur seminggu kemudian bisa langsung diwujud nyatakan. Ya, atau besok, atau nanti pulang sekolah langsung bisa. Ya, kita nggak tahu. Ya,
Semua itu tergantung apa nih? Mindset. Nih ya, grow mindset. Ya, grow. Oke. Kita sudah di penghujung pembelajaran, maka kita ice breaking lagi. Semuanya silakan untuk berdiri. Ya, kita merenggangkan otot kaki. Apa ya? Kita bergerak lagi ya. Gak apa ya? Oke, ya. Silakan duduk. Oke. Baik, anak-anak, terima kasih atas waktunya. Sudah 2 jam pelajaran, kita belajar bersama mengenai manusia dan perubahan. Ibu harap dengan penyampaian materi yang sudah disampaikan, baik itu secara langsung maupun dalam bekerja kelompok, Ibu harap dapat dipahami dan dijalankan, ya, karena perubahan itu adalah yang menentukan adalah kita sendiri, gitu ya. Jadi dari materi ini jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, dan minggu lalu akan dipresentasikan tugasnya. Tadi sudah disampaikan bahwa harus membuat presentasi berupa perubahan yang terjadi di masa sekarang. Ya, kelompoknya tetap sama, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 minggu depan akan dipresentasikan. Ya, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini? Mau bertanya, tugasnya sudah jelas ya? Oke, sudah jelas tugasnya. Lalu nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas dan sebagainya, boleh untuk langsung bertanya. Itu ya? Bagaimana? Oke. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya. Siapa yang pimpin doa? Oh, Krisya lagi. Silakan Krisya. Yang lainnya kita berdiri, ambil sikap doa yang baik. Marilah kita bisa berdoa, ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah mendidik kami selama pembelajaran kali ini. Sekarang kami ingin melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Baik. Siap, beri hormat. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Bu.